ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Summa qala rahimahullah. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa yakunu dzalika ma'a mahabbatil ilmi war raghba fih. Maka yang demikian itu dibarengi dengan kecintaan terhadap ilmu dan mengharap ilmu. Li'anna talibal ilmi idza talabal ilma aw darasa fannan min fununil ilmi wa lahu raghbah wa mahabbatun fi takunu istifadatuhu aktsara mimman talabal ilma aw fannan minhu wa laysa lahu raghbah wa mahabbatun fi. Kata beliau, dikarenakan seorang penuntut ilmu, apabila dia menuntut ilmu, mencari ilmu, atau mempelajari suatu bidang dari bidang ilmu, dan dia memiliki kesukaan dan kecintaan terhadap ilmu tadi, maka istifadahnya dia melebihi dibandingkan orang yang mencari ilmu atau mempelajari suatu bidang ilmu dan tidak memiliki kesukaan, tidak memiliki kesenangan, dan juga tidak cinta terhadap ilmu itu. Ya, ini memang nyata ya ikhwan. Orang yang belajar dibarengi dengan cinta dan senang terhadap ilmu tadi, maka istifadahnya dia akan lebih banyak dibandingkan orang yang belajar tapi dia tidak cinta terhadap ilmu tadi. Sehingga kalau antum ingin dapat ilmu, antum harus tanamkan pada diri antum cinta dengan ilmu tadi. Antum tanamkan pada diri antum sayang dengan ilmu, antum suka dengan ilmu tadi. Antum jadikan pada diri antum gimana caranya antum buat seneng terhadap ilmu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habbib ilaina al-ilma wal amal salih. Ya Allah, jadikan kecintaan kepada kami ilmu dan amal soleh. Antum kalau sudah cinta dengan ilmu, apapun rintangan, onak duri yang ada di jalan penuntut ilmu, semuanya akan bisa antum lalui. Lihat orang kalau sudah seneng bola, cinta bola, jauh-jauh dia nonton bola, ya benar? Udah luar biasa itu, desak-desakan mau dia, karena dia cinta bola, seneng bola. Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak suka main bola, ya enggak, dikasih tiket gratis pun enggak mau dia. Maka seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu harus membuat dirinya cinta dengan ilmu tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, di antaranya antum harus tahu manfaat ilmu. Antum harus tahu besarnya kedudukan ilmu. Lihat beliau mengatakan, lidza nara katsiran minat tullab alladzina idza ulzimu bi kitabin aw takhassusin la yarghabuna fihi wa la yuhibbuna wa la yuflihuna fihi. Wa qad ra'ayna hadza fil madaris an-nizamiyah fayulzamu at-talib bimawad laysa lahu raghbah fiha fatakunu thaqilatan alayhi wa yakunu mustawahu mutadanniyan fiha. Sehingga oleh karena itulah kita melihat banyak sekali para penuntut ilmu yang mereka dipaksa untuk belajar suatu kitab atau dipaksa untuk takhusus pada suatu pelajaran yang dia tidak suka, yang dia tidak senang, ya. Sehingga dia pun tidak mencintai pelajaran tadi, tidak beruntung, tidak sukses. Ini sudah kita saksikan, kita lihat banyak anak-anak di pelajaran nizamiyah. Pelajaran nizamiyah itu sekolah umum, iya benar? Kadang di sekolah umum itu kita dipaksa untuk belajar suatu pelajaran yang kita tuh tidak suka, ya betul tidak?
Sehingga tatkala dipaksa untuk belajar suatu materi pelajaran yang kita tidak punya kecintaan, nggak punya kesenangan terhadap pelajaran tadi, fatakunu thaqilatan alaihi, sehingga malah berat bagi dia, beban bagi dia. Wa yakunu mustawahu mutadanniyan fiha, sehingga tingkatan dia malah merendah gitu loh. Farragba fil ilmi wal mahabba lahu takunu aunan kabiran 'alal istifadah wal ilmu yaquduka ilal khair, al ilmu syar'i. Sehingga kesukaan terhadap ilmu, kecintaan terhadap ilmu akan membantu sangat-sangat besar sekali untuk bisa istifadah, untuk bisa ngambil faedah, untuk bisa menyerap dan memahami apa yang disampaikan. Sehingga ilmu tersebut bisa mendorong engkau, bisa mengantarkan engkau kepada kebaikan yang sangat banyak, yaitu ilmu syar'i. Ya tullabal ilm, ya ahlas sunnah as-salafiyin, kalau seandainya antum tertanam pada diri antum cinta terhadap ilmu, maka akan muncul semangat-semangat, jiwa-jiwa yang berkobar. Itu luar biasa. Perjuangan para ulama salaf di zaman dahulu kita saksikan, kita lihat, kita baca di keterangan-keterangan para ulama. Perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, bahkan mereka pernah berjalan kaki dari jarak yang sangat jauh toh, antar negara. Harta yang banyak mereka infakkan untuk belajar menuntut ilmu. Tidak takut-takut mereka mengeluarkan biaya dalam menuntut ilmu syar'i. Apa yang mendorong mereka semua seperti itu? Adalah mahabbatul ilm, cinta terhadap ilmu tersebut. Bahkan kecintaan mereka terhadap ilmu melebihi kecintaan mereka terhadap harta. Bahkan kecintaan mereka terhadap ilmu melebihi mereka cinta terhadap anak dan istrinya. Lihat Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Adil ya. Ada keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muqbil ketika di halaman 39, Syu'bah ibn al-Hajjaj pernah mengatakan, lau sahali lakana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa waladi wan nasi ajma'in. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, kalau seandainya ini hadis sahih ya, hadis ini lebih aku cintai dibandingkan keluargaku, hartaku, anakku, dan seluruh umat manusia. Apa yang mendasari semua ini? Karena cinta terhadap ilmu tadi ya ikhwan. Al ilmu syarafun likulli insanin. Ilmu itu kemuliaan bagi setiap orang. Kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu biman laysa fihi. Cukuplah ilmu itu dikatakan suatu kemuliaan tatkala setiap orang yang tidak punya ilmu ngaku berilmu. Ya enggak? Setiap orang ngaku berilmu. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu tadi memiliki kemuliaan. Faqad ja'an ba'dus salaf, datang dari sebagian salaf, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Dulu kami pernah menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu tersebut enggan melainkan hanya untuk Allah azza jalla. Wa humila dzalika ala annahum talabuhu mahabbatan wa raghbatan fi. Asar yang seperti ini ya dibawa kepada pengertian bahwasanya mereka mencari ilmu tadi dikarenakan cinta dan suka terhadap ilmu itu. Jadi makna ucapan sebagian salaf, talabnal ilma li ghairillah, kami mencari ilmu karena selain Allah. Kami belajar, kami rela bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Apa makna karena selain Allah? Dikarenakan kecintaan mereka terhadap ilmu, mahabbah zat,
zatul ilm, cinta terhadap zat ilmunya. Difahami? Jadi yang mendorong mereka belajar, yang mendorong mereka rela karena senang terhadap ilmu tadi. Itu yang ada di kalangan salaf. Bukan mereka menginginkan riya, bukan menginginkan jabatan, bukan menginginkan sum'ah, bukan juga ingin kemasyhuran. Namun yang mereka inginkan adalah karena mereka cinta gitu loh. Sehingga mereka belajar, mereka rela karena cinta terhadap ilmu tadi. Nah, itu kata mereka, kata salaf, itu bukan karena Allah. Mereka belajar masih dikarenakan cinta terhadap ilmu. Terus bagaimana dengan kita? Udah nggak cinta ilmu, udah tidak karena Allah. Na'udzubillah. Lihat disebutkan di sini. Zakarana wa hadza az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Ya. Wanzur baban fi muqaddimati Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi, an ba'd as-salaf bi hadzal ma'na. Annahum talabul ilma li ghairillah, fakana ba'du lillah. Bahwasanya dulu sebagian salaf mencari ilmu bukan karena Allah, maka setelah itu berubah menjadi karena Allah. Disebutkan dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi, bab man talabal ilma bi ghairi niyatin, bab orang yang mencari ilmu bukan karena ada niat ikhlas. Faraddahu al ilmu ila niyah, lalu ilmu tersebut mengajak dia, mengembalikan dia kepada niat ikhlas. Wa dzakara atharan an Sufyan wa Mujahid wal Hasan farajahu. Kemudian disebutkan dalam kitab Muqaddimah Sunan Ad-Darimi asar-asar dari Sufyan, dari Mujahid dan Al Hasan Al Basri. Dulu ya ikhwan di kalangan salaf, mereka mencari ilmu bukan karena Allah Azza Jalla, tapi karena apa? Karena kecintaan terhadap ilmu tadi. Itu yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, karena mereka cinta terhadap ilmu tadi. Karena mahabbatan lil ilmi. Sehingga mereka rela awalnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Karena cinta terhadap ilmu. Cinta terhadap ilmu itu saja itu memotivasi mereka. Namun dengan berjalan waktu, mereka sadar bahwasanya menuntut ilmu tersebut harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang mereka dapat tadi merubah dari niat yang tadinya awalnya cinta karena ilmu, ya, yang niatnya rela karena cinta terhadap ilmu, berubah menjadi niat rela tadi berubah menjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang awal mereka rela, awal mereka belajar dikarenakan kecintaan terhadap ilmu, berubah menjadi apa? Menjadi lillahi Subhanahu wa taala. Faqadahum ma'a ma'rifatil adillah wa abwabil ilmi ila niyatis sadiqah al khalisah lillah, fa asbaha talabuhum lillahi Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu tersebut mendorong mereka, ya, untuk menuju niat yang jujur, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan sekedar cinta terhadap ilmu. Wadih? Difahami insyaallah taala, ya. Wallahu taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini.